Nah ini kan akhirnya kerugian PAD kita. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Kang Deddy, ya namanya juga manusia ya Pak, tempatnya salah dan lupa. Ya mungkin lupa lah Pak Deddy. Guys, kemarin kan kita tahu ya ada video viral tentang kritik dari Ibu Menteri Pariwisata kita, di mana beliau tanya kemarin mengkritik kebijakan KDM. KDM kan dulu mengeluarkan kebijakan tentang pelarangan study tour. Ibu Menteri ini berani banget gitu ya. Beliau mengkritik kebijakan KDM yang sudah didukung sama rakyat Jawa Barat. Kebijakan naon cina kemarin dikritik ku Ibu Menteri yaitu kebijakan tentang pembongkaran tempat wisata di Puncak Bogor. Padahal kan si ibu ini gimana ya, kan ibu tahu ya yang menyebabkan banjir yaitu salah satunya, makanya Kang Deddy dibongkar, dijadikan lagi tempat untuk daerah penyerapan air supaya tidak banjir ke bawah. Begitu maksud Kang Deddy. Kok si ibu ini mengkritik gitu ya, maksud ibu apa? Tapi ya udahlah, itu mah kan kasusnya yang kemarin ya. Ini mah ada kasus baru ya yang lagi viral lagi. Kasusnya mah kasus yang kemarin ya tentang pelarangan study tour untuk anak sekolah. Ini ada lagi nih yang menentang kebijakan dari Kang Deddy ini terkait apa kebijakan tersebut. Siapa cina orang anu berani menentang kebijakan Kang Deddy Ternyata yang mengkritik kebijakan Kang Deddy tidak lain dan tidak bukan bawahannya sendiri yang ada di kabupaten kota, khususnya daerah Kabupaten Cirebon. Beliau ini salah satu pejabat yang menjabat sebagai kepala dinas. Padahal kebijakan tersebut Kang Deddy dikeluarkan untuk meringankan beban masyarakat kecil, masyarakat Jawa Barat. Malahan si bapak ini sampai berani ngomong kayak gini nih. Kalau ternyata mungkin ini mah ya katanya yang namanya gubernur juga kan manusia katanya ya. Pak Deddy juga manusianya katanya. Mungkin beliau hilap lah atau lupa. Sehingga beliau sampai mengeluarkan kebijakan seperti ini. Waduh. Si bapak ini berani sekali ya ngomong kayak gitu. Padahal itu udah dipertimbangkan sama Pak Gubernur sudah dikoordinasikan dengan pejabat-pejabat lain yang berkaitan. Ya udah guys ya, mendingan kita mau tonton aja video dari Pak Kepala Dinas ini kayak gimana ya. Sok mangga silakan. Akan memboikot. Nah ini kan akhirnya kerugian PAD kita. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Kang Deddy. Ya namanya juga manusia ya Pak, tempatnya salah dan lupa. Ya mungkin lupa lah Pak Deddy. Insya Allah saya mengikuti YouTube-nya beliau itu saya senang. Dan saya mengapresiasi banyak kebijakan ya beliau yang pro rakyat. Tapi mungkin dalam konteks ini beliau barangkali lupa atau katakanlah hilap gitu aja. Mohon untuk dievaluasi. Gimana Pak? Ada ancaman terhadap sektor pariwisata Pak mengenai kebijakan ini? Ya jelas dong. Tadi kan sudah, ya tingkat hunian yang mau ke sini turun. Ya kita mau ingin memperkenalkan kearifan lokal Kabupaten Cirebon, misalnya batik, ya kuliner, ya empal gentong dan orangnya akhirnya pada saat nantinya ke sini. Itu sudah ada Pak, ancaman itu sudah ada ya, penurunan. Jelas. Ini salah satu indikatornya. Ya ini mungkin pengusaha travel kira-kira gimana nih? Kumaha guys, setelah nonton videonya, beliau berani menentang dan juga mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh atasannya sendiri, yaitu Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Entah modusnya atau motifnya apa, saya juga nggak tahu. Tapi ini mah menurut tebakan saya, ini banyak beliau mungkin gitu mendapatkan titipan, gitu, mendapat pesanan dari pengusaha yang merasa dirugikan dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Ya udahlah guys ya, mungkin si bapak ini tidak banyak menyimak dan tidak banyak mempertimbangkan sebenarnya Kang Deddy mengeluarkan kebijakan ini untuk apa, untuk siapa, dan bagaimana gitu ini efeknya. Saya sarankan Pak, silahkan Pak Kepala Dinas, Bapak mendingan tonton aja dulu nih penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi tentang kebijakan larangan study tour untuk anak sekolah. Coba nih, lihat dulu Pak videonya nih. Enggak. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan larangan piknik yang orang menyebutnya studi tour, kemudian
studi kunjungan industri dan sejenisnya, itu pasti menimbulkan kekecewaan bagi para siswa yang akan berangkat. Saya nggak ada masalah dicaci maki, dibilang Deddy Mulyadi atau apapun ya, nggak ada masalah. Karena saya ini orang tua. Tindakan-tindakan yang saya lakukan adalah untuk kebaikan semua. Anda, para siswa yang kaya-kaya, mungkin tidak ada masalah dengan keuangan keluarga. Tetapi bagi mereka yang orang tuanya hidupnya pas-pasan, buat makan pun susah, itu harus menimbulkan beban utang. Bank Emok, pinjol, bank keliling, dan Jawa Barat ranking pertama untuk itu. Tentunya sebagai orang tua, seluruh tindakannya bisa jadi anaknya marah. Diarahkan untuk bagaimana memasak, bagaimana berkebun, bagaimana mengembangkan pertanian, peternakan, bagaimana ikut bekerja, bagaimana membuat robot dan sejenisnya. Tetapi seluruh kemarahan itu suatu saat akan menjadi kebahagiaan. Ketika Anda sudah dewasa, Anda sudah bisa merasakan makna dari sikap orang tua yang membangun arah pendidikan yang jelas bagi anak-anaknya. Nah, selanjutnya, berapa sih Kang Deddy jumlah siswa sekolah yang pergi keluar provinsi itu? Namanya piknik itu, studi tour itu. Jumlah SMA-nya yang melanggar surat edaran dari Gubernur Jawa Barat, Pak PJ waktu itu, 111 SMA. Dan SMK-nya dengan alasan kunjungan industri 22 SMK. Apa tindakannya? Kami sudah memerintahkan PTD, Inspektorat untuk melakukan telaah sejauh mana pelanggaran yang dilakukan, sehingga kami tidak akan segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen. Kemudian kalau sudah diberhentikan, apa kepala sekolah tugasnya? Kembali mengajar, menjadi guru biasa. Nggak ada problem. Itu sama dengan rektor juga bisa jadi dosen biasa. Politisi, mantan ketua DPRD bisa jadi anggota biasa. Nah kemudian kan kalau SMK itu kan studi industri, kunjungan industri. Saya katakan industri itu di Jabar paling banyak. Industri apa aja ada. Nah jadi kan aneh, industri terhampar di Jabar, orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur bekerja di Jawa Barat, di kawasan industri Jawa Barat. Kok orang Jawa Barat studinya ke luar Jawa, studinya ke luar Jawa Barat, kan menjadi aneh. Nah ini logika-logika yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip filsafat pendidikan, arah kebijakan pendidikan. Dan harus diingat bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan dana triliunan dalam setiap tahun, menyerap anggaran APBD yang cukup besar. Untuk apa? Untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan yang dijalaninya. Buat apa pemerintah mengeluarkan uang triliunan kalau pada akhirnya siswa menghambur-hamburkan uang triliunan untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan diri dan kesenangan hidupnya saja. Termasuk juga barangkali bisa jadi ada kepentingan-kepentingan dari oknum-oknum guru, oknum kepala sekolah gitu loh. Nah, untuk itu yang saya tekankan di sini adalah bahwa kita ingin membangun masa depan yang baik dengan sikap pendidikan yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk semuanya. Pokoknya saya menyampaikan salam untuk semuanya. Semoga kita sehat dan semoga ke depan Jawa Barat lebih tertata, pendidikannya lebih terarah, dan orang tua ringan beban hidupnya. Dan kalau ada uang tidak dihambur-hamburkan, tetapi digunakan untuk investasi demi kepentingan masa depan. Gimana Pak? Apakah Bapak sudah mendengarkan dan juga menonton video penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi ini tentang kebijakan beliau? Benar kata Kang Deddy, mungkin untuk orang kaya yang nggak masalah mengeluarkan duit 2 juta, 3 juta, bahkan mungkin bisa nyampe 10 juta untuk kegiatan anaknya di sekolah, entah itu study tour atau kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi kan untuk rakyat kecilnya Pak Kepala Dinas, untuk rakyat kecil mah itu teh, jangankan sekarang 10 juta. Untuk uang 1 juta aja kita sebagai rakyat kecil nyarinya susah Pak.
ujung-ujungnya rakyat kecil mah ya apalagi ya, selain ke pinjol mungkin salah satunya atau ke Bank MO seperti Kang Deddy tadi jelaskan. Itu emang kenyataannya seperti itu. Makanya saya mah sangat setuju pisan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy tentang pelarangan study tour untuk anak sekolah, atau mungkin dengan istilah yang lain tadi kata Kang Deddy kunjungan industri atau apalah macam-macamnya, kunjungan industri atau apalah. Benar kata Kang Deddy tadi ya, masa kunjungan industri datangnya ke daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah? Kan kita juga tahu sendiri ya, semua orang Indonesia tahu kalau yang namanya pusat perindustrian tehnya ada di Jawa Barat. Jadi kalau misalnya mau kunjungan industri ya udah aja di Jawa Barat yang dekat gitu ya. Apalagi kalau misalnya sekolahnya yang ada di daerah Karawang, daerah Subang, daerah Bekasi, lebih dekat lagi ke tempat-tempat perindustrian. Jadi nggak terlalu banyak memakan uang gitu ya. Jadi biayanya nggak terlalu besar, dengan kata lain biayanya tidak terlalu besar. Mungkin cukup dengan hanya uang 100 atau 200 ribu. Pokoknya mah menurut saya ini Pak Kepala Dinas yang di Cirebon, kalau menurut saya ini malah kayaknya pantas untuk dipecat Pak Deddy. Padahal sudah menjadi rahasia umum ya, kegiatan study tour atau mungkin tadi yang dikatakan Pak Deddy kunjungan industri teh, bisa dibilang itu menjadi lahan bisnis untuk oknum-oknum guru-guru atau mungkin oknum kepala sekolah. Dan saya kemarin-kemarin pernah bikin konten yang isinya di mana di video itu menjelaskan keuntungan yang didapat oleh pihak sekolah atau dengan kata lain oknum guru dan oknum kepala sekolah dari kegiatan study tour, dan jumlah keuntungannya sangat-sangat membagongkan ini. Makanya saya sangat mendukung dengan program-program yang dikeluarkan oleh Kang Deddy. Mudah-mudahan kedepannya Kang Deddy tetap konsisten ya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat kecil terutamanya, tidak membebani rakyat kecil. Pesan dari saya untuk teman-teman, ayo kita dukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi selama kebijakan tersebut menguntungkan rakyat kecil. Mungkin itu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.